Silakan. Oke ya, udah ya. Ya, silakan kameranya. Nah, udah. Oke. Islam atau Kristen, Bang? Islam. 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 Paham Al-Qur'annya? Ya, apakah kamu paham Al-Qur'anmu? Tidak. Jadi untuk apa kau jadi Islam kalau nggak paham Al-Qur'anmu? Ya emang dari lahir saya dilahirkan dari Islam. Dari kecil Iya, memang keluarga berarti saya Islam. udah usiamu udah berapa tahun sekarang? 30 tahun. 30 tahun. Selama 30 tahun kau ngerti Al-Qur'anmu nggak? Tidak. Ya sedikit-sedikit aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, itu kalau di Alkitab seperti pohon ara yang tidak berbuah, sebaiknya ditebang. Karena nggak ada gunanya juga dia tumbuh ya, nggak ada gunanya juga dia tumbuh, nggak ada buahnya. Lebih baik ditebang aja. Maksudnya gimana? Nggak paham sih itu. Pohon yang kalau nggak ada buahnya, sebaiknya ditebang atau enggak? Nggak selalu sih. Enggak, kalau nggak ada buahnya, terus nggak ada daun-daunnya. Ya, kalau menurut pendapat, menurut pendapat saya pribadi sih enggak. Banyak kok pohon yang tetap berguna walaupun nggak berbuah gitu, buat penyerapan air atau segala macam. Iya, kayak kamu gitu ya. Ya mungkin boleh. Oke. Sekarang gini bang, coba kamu ada Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran nggak? Nggak ada bang, nggak ada bang. Terus kamu naik buat apa? Pengen tahu aja gitu. Gue sebenarnya ditanyain apa gitu kan. Gue juga baru lihat doang gitu. Nah, naik aja deh, iseng aja. Gitu. Abang kan gini loh bang. Maksudnya saya ngeliatnya ini, abang kan agak mengecilkan agama Islam, ya kan? Siapa yang kucilkan? Ya maksudnya kelihatannya gitu atau menyalahkan. Enggak, gitu. saya nggak merasa mengucilkan. Dari tadi diskusi baik-baik. Bang, kecilin dulu. Iya. Doubling itu bang. Kecilkan kamu record tutup. Doubling itu. Mana yang mana ya? Tes mic. Oh. Oke, udah. Udah doubling nggak? Udah. Enggak sih, aman. Terus kita mau diskusi apa nih? Makasih kapan? Terserah sih bang. Saya begini loh. Saya sebagai karena dilahirkan dari keluarga Islam, otomatis saya Islam, ya kan? Oke. Terus, saya paham. cuman saya tidak terlalu mendalami banget tentang Islam. Ya udah Islam aja ya. Mungkin saya jadi gini bang. Islam KTP lah gitu kan. Oke, jadi gini bang. Gitu. Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita beragama kalau kita tidak memiliki kepastian masuk surga, Pak? Oke. Gue sih kalau akhir-akhir ini ya berpikiran hidup ya udahlah hidup aja gitu kan. Ya emang tujuan hidup ya untuk menjalankan hidup aja gitu. Untuk meneruskan hidup aja. Abang pernah nggak terlintas dalam benak abang ada kehidupan setelah kematian? Dulu pernah. Abang terlintas bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ketika mati nanti saya kemana? Waktu itu sih pernah. Cuman akhir-akhir ini saya malas. Dari kecil juga udah ditakutin dengan neraka gitu kan. Tapi ya, setelah dewasa kayaknya orang-orang nggak peduli dengan itu. Hah? Tapi neraka itu ada bang. Surga neraka itu ada. Iya nggak tahu juga kan, kita belum pernah ke sana juga. Tetapi kan ada yang menjadi sebuah informasi kepada kita, kalau kita seperti ini kita masuk neraka, kalau kita seperti ini kita masuk surga. Betul, saya juga sekarang sering dengar pengajian, khotbah di mana-mana juga bilang kan neraka surga. Cuman kan itu informasi, apakah informasi itu benar atau tidak kan kita nggak tahu. Jadi abang sekarang lebih memilih tidak beragama? Masih beragama Islam sih.
Sekarang kalau abang beragama tetapi kalau tidak menjalankan agama itu untuk apa, Bang? Ya untuk apa ya? Nggak, ya udah karena harus beragama di Indonesia gitu, mau nggak mau. Tidak semua sih, Bang, harus beragama di Indonesia. Kan ada agama kepercayaan. Nggak boleh nggak tahu sih kalau sekarang temen, kalau di Indonesia kan KTP harus ada isinya. Iya, namanya agama kepercayaan itu, Bang. Nah, cuman kayak kalau nggak salah, ya dulu juga pernah ada agama kepercayaan kan. Cuman kayaknya di Islam itu lebih tenar di Indonesia. Privilege-nya lebih gampang. Kalau di dunia? Kalau di dunia, di negara lain tentu tidak. Oke, jadi gini, Bang. Di negara apakah ketenaran gini, apakah ketenaran suatu agama itu menjamin dia masuk surga? Ya tentu tidak lah. Nggak ada yang bisa menjamin, tentu tidak. Saya nggak percaya itu. Menurut abang, agama mana yang bisa membawa abang itu bisa menuju surganya Allah? Nggak tahu. Saya juga bingung. Saya juga kalau saya ajak bingung nih. Kalau saya ajak abang masuk Kristen gimana? Saya yang bimbing. Oh enggak, saya juga gini. Saya sama Islam aja masih mempertanyakan, apalagi agama yang belum sama sekali saya pelajarin gitu loh. Iya, silakan. Jadi kalau begitu gak apa-apa dengan saya, gak apa-apa. Kamu pertanyakan 1000 pertanyaan tentang Kristen, saya persilakan. Kalau memang kamu mau belajar. Saya sudah pernah beberapa kali ngobrol juga sama teman-teman saya, kan banyak yang Katolik juga gitu. Terus ya apa namanya, cuman saya belum berminat untuk itu gitu, karena jatuhnya kayak pikir, nah ini sama aja gitu. Sama aja dalam arti seperti apa? Kayak konsep surga dan neraka gitu. Nggak, konsep surganya beda, Bang. Surganya orang Kristen nggak ada kawin-kawin. Kalau surganya abang kan di atas ada 72 bidadari. Nah, kalau iya, surganya Kristen, ya surganya Kristen nggak ada kayak gitu, Bang. Beda. Ya. Jadi abang tidak bisa menyamakan. Kalau surganya beda, tentu Allahnya berbeda. Iya, gitu, iya, Bang. Ya. Berarti surganya orang Kristen. Benar-benar. Ya, kalau berarti surganya orang Kristen berbeda dengan surganya Islam. Otomatis Allahnya berbeda. Allahnya Islam berbeda dengan Allahnya Kristen. Karena Allahnya Kristen tidak menjanjikan di surga itu ada kawin-mawin. Jadi sebenarnya Tuhan ini kan ada banyak. Tuhan yang mana yang ada banyak, Bang? Di dunia ini kan banyak Tuhan kan, jatuhnya kan. Ya, tetapi di dunia ini mengatakan Tuhan hanya orang ada Islam satu beda. Orang Kristen beda, orang Buddha beda. Ada Zeus, ada siapa lagi? Tetapi Tuhannya eksis nggak? Ada nggak? Contohnya gini, Bang. Tahu. Contohnya gini, Bang. Gini, Bang. Abang kan contohnya gini, Bang. Hah? Gimana? Contohnya gini, Bang. Bre, coba Bre dengar baik-baik ya. Jadi ketika Abang Bre mengatakan Tuhannya Abang Bre itu ada juga, sekarang apakah Tuhannya Abang Bre itu eksis? Menyatakan diri? Oh tidak, dia tidak terlihat, dia gaib. Nah, pernah nggak menyatakan diri kepada manusia? Tidak, setahu saya sih tidak. Nah, sekarang gini Bang Bre, Tuhan kami menyatakan diri lewat kuasa-kuasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, angin badai dia redakan. Nah, itu bukti Tuhan kami eksis dan menyatakan diri. Tapi kan itu kita tidak menyaksikan, kita hanya bisa membaca dari Alkitab saja, ceritanya seperti itu. Dan di Al-Quran juga ditulis juga kalau Yesus itu datang cuman sebagai apa ya, nabi. Sekarang Pak, nabi itu bisa berbohong nggak? Kenapa? Nabi itu berbohong nggak? Oh, nabi siapa ini? Yesus. Kan abang bilang Yesus adalah nabi kan? Makanya saya tanya, Nabi Yesus bisa berbohong nggak?
Iya nggak tahu saya emang itu. Kemungkinan namanya manusia bisa juga, temen nggak tahu tujuan berbohongnya itu untuk apa gitu. Ketika Yesus mendapatkan wahyu, Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan dan dia menyatakan dirinya hanya lewat dirinya saja dia bisa selamat. Apakah dia berbohong? Nah, mau nggak tahu, mungkin benar kali. Oke, sekarang apakah Allahnya abang pernah menyatakan diri lewat Nabi Muhammad? Nah, tadi saya nggak paham itu deh. Artinya, apakah Nabi Muhammad gini. Gini. Apakah Nabi Muhammad pernah melakukan mujizat? Sebagai bukti Dia Allah mendapat- pernah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad. Bentar. Seingat saya pernah dengar kalau Nabi Muhammad tuh mendapatkan mujizat surat Al-Quran itu melalui malaikat Jibril di gua. Itu yang saya ingat itu. Gini bang, kalau abang mengatakan kitab itu termasuk mujizat, semua agama mengatakan kami juga punya kitab, bisa mengatakan itu mujizat. Agama Buddha, maaf ya, mereka punya kitab, mereka pun mengatakan itu mujizat. Ya betul. Agama Hindu mengatakan ya ini juga ada kitab. Kalau sudut pandang abang bahwa punya kitab adalah sebuah mujizat, berarti itu sudut pandang yang sempit. Bukan begitu. Tadi kan abang nanya, apakah Allah itu pernah mengeksis kan? Apakah Nabi Muhammad pernah ketemu dengan... Ketika Allah, pertanyaan keeksisan Allahnya abang ini lewat Nabi Muhammad, mujizatnya pernah nggak membangkitkan orang mati? Oh, nggak pernah, nggak ada, itu nggak ada. Pernah nggak berjalan di atas air? Nggak pernah, nggak ada riwayat. Pernah nggak? Oke, pernah nggak menyembuhkan orang buta? Nggak ada, itu nggak ada. Itu di Katolik semua itu, saya pernah dengar itu. Oke. Pernah nggak menikahi 13 istri wanita? Kalau 13 istri Nabi Muhammad kalau nggak 13 atau 12 saya pernah dengar. Ada. 13 atau 12. Nah, udah. Saya nggak tahu. Ya, udah. Apakah kenapa? apakah itu termasuk keajaiban? Bukan lah, itu bukan Oh, keajaiban bukan. menurut saya. Oke lah bang ya, begitu saja deh. Bentar dulu. Apa? Saya pengen bertanya nih. Alkitab, halo bang. Yesus kan turun ke bumi, kan gue sabar dengar ya. Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terus pertanyaannya? Apakah dosa-dosa itu hanya untuk semua umat manusia di dunia? Oke, Alkitab atau yang lain atau gimana? Oke. Alkitab mencatat dan dia adalah pendamai bukan untuk dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. 2 Yohanes pasal 1 ayat 2 kalau nggak salah. Dan ia adalah pendamai bukan untuk dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apakah kamu menerima pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Cara menerimanya gimana? Cara menerimanya adalah Tuhan Yesus, terima kasih engkau telah menebus dosa-dosa saya. Saya menerima engkau sebagai juru selamatku. Gimana ceritanya? Saya nggak terlalu paham itu loh. Berarti saya nggak, kalau misalnya saya tidak meyakini itu, kalau saya tetap Islam nih, berarti tetap masuk neraka. Sudut ini ya, saya nggak mau menjudge ya, tetapi menurut Alkitab ya, di luar orang yang menerima Yesus, ya tidak selamat. Karena Kristus adalah satu-satunya pendamai antara dosa-dosa manusia dengan Allah yang Maha Suci. Hanya satu pendamaimu saja, yaitu Yesus Kristus. Pendamai dari dosa manusia itu adalah Yesus. Berarti kesannya sia-sia dong. Siapa yang sia-sia? Sia-sia kalau kau tidak menerima. Penyaliban itu. Hah? Menjadi sia-sia ketika kau tidak menerima Yesus. Artinya saya kasih kamu tiket, tetapi kamu tolak tiket yang saya kasih.
Kamu bisa nggak masuk ke dalam bioskop? Oh gini. Tapi kan umat Islam Ya, tidak menolak adanya Isa. Masalahnya Isanya kalian tidak disalibkan, Isanya kami disalibkan. Penyaliban Yesus Kristus adalah pendamaian untuk dosa-dosa manusia. Dengan kebangkitannya adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Masalahnya Isa kalian tidak disalibkan, itu yang menjadi persoalan. Oke. Nah, jadi kapan masuk Katolik? DM ya, DM saya samperin. Belum berminat sih, Suatu saya saat kalau berminat berminat, pengen ya. gini. Tunggu, silakan. kemarin saya kan malah berminat baca-baca Buddha, kalau nggak salah ya, Buddha, agama Buddha. Kayaknya nih lebih menenangkan deh gitu. Ya silakan, hakikat kebebasan kamu beragama. Tidak ada paksaan. Oh iya betul sih. Makanya saya melihat ini. Tapi dari semua tokoh agama di dunia ini, yang menjamin keselamatan manusia hanya satu, Yesus Kristus. Iya betul. Yesus menjamin. Betul. Nah, sekarang kalau Yesus yang menjamin keselamatan itu, kenapa kamu nggak mau ikut Yesus? Belum yakin. Nggak yakinnya di mana? Ya, jaminannya kalau dia benar. Jaminannya adalah dia bangkit dari kematian. Kan kita nggak tahu bangkitnya kapan. Jaminannya adalah ketika dia membangkitkan orang mati. Jaminannya adalah ketika orang mati dibangkitkan. Itu jaminan mutlak. Itu kan baru cerita aja, Bang. Bukan cerita, tetapi sesuai fakta sejarah. Alkitab kami sesuai fakta sejarah. Nah, itu gue belum pelajarin deh sejarahnya benar atau tidak. Nah, makanya lo kalau percaya sejarah, lo ikut Yesus dah. Kagak usah lama-lama. Kalau lo mau ikut Yesus, lo DM gua Katolik dulu, kagak apa. Belum berminat sih, Bang. Belum berminat. Lo tinggal di mana, Bre? Lo tinggal di mana, Bre? Lo tinggal di mana, Bre? Ada di Jakarta. Jakarta mana? Coba lo DM gua. Gua follow. Coba lo follow gua. Lo follow gua follow back. Gampang itu, Bang. Nanti udah, Bang, itu kan. Follow back gua, kita ketemu. Mau kagak? Orang mertua saya juga Katolik kuat kok. Mau kagak kita bertemu? Belum, Bang. Gampang lah itu. Saya masih belajar yang lain dulu. Oke lah. Nanti kalau mau tanya di DM aja ya. Sudah dipanggil. Ya. Oke, makasih, Bang. Oke. Yuk. Thank you. Pelan-pelan, teman. Yang di bawah mulai kejang-kejang nih. Makanya saya bilang, saya kalau tinggal di Jakarta kalian serius punah. Saya kalau tinggal di Jakarta punah kalian. Gue samparin langsung, teman. Gue samparin orang-orangnya langsung, beneran. Mau nggak terima Yesus gini. Oh, terima. Kita langsung gaskan. Mau belajar mana? Mau kata komen, gas, kata komen gitu. Santai-santai nih teman-teman ya. Ya, santai-santai. Silakan pasien selanjutnya 2,2K, jangan lupa repost ulang live ini ya. Jangan lupa repost ulang live ini ya. Silakan. Bagi yang belum repost, maaf saya pilek ya. Saya pilek nih. Maaf ya brother ya. Bukan saya nggak menghargai, tapi memang bukan nggak menghargai, tapi memang saya ya gitulah. Silakan. Karena ini room diskusi, bukan room sholawatan. Halo, Harianja Channel TV. Halo brother. Brother, silakan. Halo, Kristen bukan? Saya seorang Katolik, brother. Oke, silakan. Romo atau bukan? Saya awam biasa, umat biasa. Oke, silakan. Saya hanya minta pencerahan dari Bang RK.
Ya, Ini kalau tadi saya kan bisa jawab ya. saya ikut-ikuti tadi live. Ya, ya. Mm-mm. Ya, yang mana Bang? Silakan. Masalah surga neraka. Ya, surga neraka Ya. kan ada surga neraka tadi disebut-sebut, ya kan? Hmm. Di Bible Alkitab kita kan ada disebut surga, ada neraka, ada Firdaus. Ya. Tapi saya teringat dengan ajaran Romo Pastor itu di Katolik ada dikenal purgatori atau api Oke. penyucian. Nah, itu kira-kira dasar Alkitabiahnya itu Bang Irka di mana? 1 Petrus Oke, atau di nanti mana itu? saran saya Abang DM saya saja. Ya, Abang DM saya saja, nggak usah di sini. Kita DM-an saja Bang ya, Bang ya. Lebih baik Bang ya. Gitu ya. Oke, makasih lewat Bang DM Irka. saja, Bang ya. Makasih. Oke. Salve, Makasih Bang ya, shalom. terima kasih. Salve, Ya. shalom. Ya, karena di sini ekumenis Bang, semuanya. Oh iya iya ya. Ya. Saya di sini ekumenis ya. Saya di sini ekumenis ya. Saya Katolik tapi saya ekumenis, tidak hanya pengajaran-pengajaran Katolik saja tetapi semua saya ekumenis di sini ya. Jadi kalau memang mau ya lewat DM saja lebih baik ya, lewat baik. Kalau Katolik atau Kristen sudah masuk surga. Nah, di abad ke-6 ini. Yang di abad ke-6 ini saya nggak yakin nih masuk surga nih. Nggak jelas soalnya ini kenal. Silakan C1 Yahya Baloni, silakan. Ya. Silakan buka kameramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaget. Bang, apakah kamu bangkit pada hari ketiga, Bang? Bisa nggak lo nggak ganggu-gangguin Islam? Bisa nggak? Silakan buka kameranya, Bang. Buka kameranya. Apakah kamu bangkit pada hari ketiga? Dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa. Dari situ akan datang mengadili yang hidup dan mati. Ternyata nggak bangkit-bangkit. Bang, buka kameramu, Bang. Ngapain buka kamera? Ngapain? Lo bangkit, Bang. Lu yang bangkit. Kok ada suaranya, Bang? Kok ada suaranya, Bang? Berhenti mau jadi marketing Kristen, berhenti. Gak ada gunanya. Siapa yang ngehujat, Bang? Dari tadi diamnya aku. Lu berhenti jadi marketing, berhenti. Gak ada gunanya. Nggak bisa, Bang. Masalahnya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makanya sekarang saya lagi membaptis orang nih, lagi mengencangkan orang untuk dibaptis nih. Banyak nih yang mau dibaptis. Ngantri, Bang. Mending lu pergi sunat sana, sunat. Udah sunat gua, Bang. Lo disunat gak? Sunatnya nggak halal itu, bro. Oh, lo disunat gak? Halal gak? Halal lah. Siapa yang nyunati? Siapa yang perintah lo sunat? Agama saya yang perintahin sunat. Allah yang memerintahkan sunat atau kagak? Allah lah. Allah. Surah berapa ya Allah memerintahkan untuk sunat? Ngapain jelasin sama lu? Udah seiman. Bilang aja. Ada kagak? Alamat lu di mana? Alamat lu? Alamat lu di Dikit mana? lagi. Dikit-dikit cari alamat. Aduh, Bang, kamu gimana sih? Udah kejang-kejang cangnya alamat orang. Nah, berani sih Coba, main Bang. sosmed. Coba kalau bertemu langsung kok kayak kucing kamu. Coba kau pegang dulu, kau pejilat itu. Panas kah tidak? Ah, Cuki Mai kayak. Sherlock, Cok. Laso kau, laso. Saya di timur, kenapa? Kau mau gas dengan saya? Laso di mana kau di Saya- timur? Laso. Saya di timur, Ji. Di Panakukang, Ji. Kenapa? Panakukang saya orang Makassar. Kau di mana di Nah, Panakukang? kenapa, kau Ji? Sherlock? Di Panakukang, Ji, saya. Saya sunat kedua kali. Sunat Kau kau dong kalau berani. Sunat kau dong. Iya, kau Sherlock kita di DM. Bebe.
Dedek, jangan kau bawa-bawa masa ke tempat saya, Ji. Dedek, masa tuh apa bawa masa? Cuma sendiri saya kalau hadapi kayak kau. Buat apa? Bakalai kita. Langsung kita. Bakalai, kau pikir, Ji, saya takut, Mi. Pikir, Ji, saya takut. Pikir, Ji, saya takut dengan kau. Waduh. Kau berhenti dari marketing sudah. Nggak usah kau ajak-ajak orang. Dah takut, Ji. Pikir, Ji, saya takut dengan kau. Dah takut, Mi. Iya. Berani, Ji. Sini, berani, Ji. Dedek, berani, Ji. Kau itu hanya ada tuak dulu baru kau berani, Ji, lawan saya. Jangan. Bicara baca. Kalau nggak mabuk, Ji, nggak berani, Ji, kau lawan saya. Naik ancam orang. Tara takut, Ji. Bodoh. Mending kau berhenti jadi marketing agamamu. Berhenti sudah. Kalau tidak mau berhenti, Ji, mau apa kau? Oh, dekat-dekat mau kau berhenti. Kalau tidak mau berhenti, Ji, kenapa? Iya, dekat-dekat kau ketemu Tuhanmu kalau begitu. Oh, kau lah udah duluan, ya. Waloni udah duluan tuh. Ustaz Yahya Waloni kan udah duluan. Siapa tahu jika mau nyusul, Ji. Selanjutnya kau itu, kalau kau sudah bertobat, kau akan menyusul itu. Diputihkan terus kau nyusul. Mulutmu harimau, teman. Mulutmu harimau, Mi. Apa kau? Baku lawan kita? Baku lawan kita, Di. Takut, Ji, kamu. Takut, Ji, dengan saya. Tidak ada gunanya lewat sosmed, tidak ada gunanya, nanti ketemu sudah. Naik ring, Ji. Naik ring kita juga, Ji. Di Panakukang. Kutunggu kau dapat boleh part. Lawan kau sama saya. Kau cuma berani di sosmed, Ji. Tidak ada. Dedek. Takut, Ji, kodong. Takut kodong dengan saya. Lawan kita, Ji. Lawan kita. Ketemu di Panakukang, Ji. Dedek. Kalau kayak kau juga sih. Dedek. Takut kodong. Takut kodong, Ji, dengan saya. Iya, kau lagi bicara di sosmed saja. Kalau ketemu langsung kayak kucing basah kau. Kutunggu kau di Panakukang sekarang, Ji. Dedek. Panakukang sekarang. Bukan orang bodoh. Ayo Panakukang, Ji. Sekarang. Sherlock. Dedek tanja. Lancing. Dedek takut. Pantakku kamu. Tidak berani. On cam, Ji. On cam. Biar ketemu di Panakukang. On cam, Ji. Gak usah ongkem. Bacot kau. On cam, bukan on cam. On cam, bukan on cam. On cam. Sekolah, Ji. Dedek kayak tinggi sekali saya di sekolahmu. Seandainya tinggi sekolahmu, seandainya kau berilmu. Tinggi, Ji, sekolah aku. Bukan agama Kristen kau, pasti kau Islam. Sampai S2, Ji. Sampai S2 aku sekolah, Ji. Gak ada tempat SD kodong. Esteller kau. Ke sekolah, Ji, kamu. Ke sekolah kau, Ji. Lawan kau, Ji. Lawan kau dengan saya. Lawan kau, Ji. Berani kau, Ji. Kan? Berani kau. Lawan kau. Nah, kau bisa balok itu gayamu. Bisa balok. Kau hanya berani lawan minum balok, baru kau berani lawan saya. Hanya balok baru kau berani. Ini pasti lagi balok baru kau minum lawan saya, Ji. Iya. Bacot. Mudah-mudahan udah ketemu kau, Bangko. Sini, Ji, sini. Kalau dengan mereka itu panas-panasin, guys. Emosi, Ji, dia turun sendiri, Ji.
Emosi, Ji. Langsung dia turun sendiri, Ki. Silakan naik lagi. Aldi Pamungkas. Mana Aldi Pamungkas? Saya bosan dengan Aldi dia. Gak jelas ini si Aldi nih. Silakan naik. Sabar. Oke teman-teman ya, jaga kalau teman-teman tertarik ingin mendukung pelayanan Bang RK ya teman-teman ya, ingin mendukung, tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, teman-teman bisa mendukung pelayanan Bang RK di sini ya teman-teman ya. Bisa mendukung pelayanan Bang RK di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman tertarik ingin mendukung pelayanan Bang RK, teman-teman bisa mendukung pelayanan Bang RK di sini. Bisa screenshot saja teman-teman, di screenshot saja ya, sangat membantu untuk Bang RK, untuk pelayanan Bang RK teman-teman ya. Disilakan di screenshot teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman ya, terima kasih banyak ya. Oke, saya persilakan lagi Ji. Naik dong, lawan saya Ji. Nah nih. Kita naikin lagi. LDK, silakan LDK. Mana nih? Okay. Karena sekarang saya lagi pelayanan offline teman-teman, lagi pelayanan offline. Saya nggak di studio saya sedang dalam pelayanan offline teman-teman ya, dalam pelayanan offline teman-teman. Silakan, LDK buka kameramu. Lah saya yang dikasih uang, kau yang kepanasan. Silakan buka kamera bisa? Bang. Kenapa? Kenapa? Makasih. Apa agamamu? Karena saya di Indonesia saya beragama, tetapi kalau bilang mengikuti apa imanmu, lebih jelasnya gitu. Karena saya di Indonesia saya beragama, ya sesuai dengan Undang-Undang 1945. Tetapi kalau kau tanya yang jelas apa imanmu, saya akan jawab mengikut Kristus adalah imanku. Karena gini Bang, agama dan iman itu dua hal yang berbeda, tidak bisa kau satukan. Ya, agama ya agama, iman ya iman. Kan Paham? agama di Indonesia kan banyak. Iya, maksudnya gini, kamu paham arti agama nggak? Apa agamamu, Bang? Saya tanya agama, kamu tahu artinya nggak? Enggak, saya nanya Kayaknya dulu. masih memang susah sih kita diskusi dengan orang yang syariat kayak gini, agak susah sih, agak berat. Agak susah teman-teman, kita diskusi dengan orang yang hanya tahu membaca dan menghafal, agak susah. Berbeda dengan orang yang hakikat marifatnya bagus, ya. Kalau ditanya apa agamamu, dia bilang saya nggak ada agama. Karena apa? Tuhan tidak pernah menurunkan agama agar manusia selamat. Tetapi apa imanmu? Mengikut Yesus adalah imanku. Makanya kami disebut sebagai Kristen. Tetapi kita dalam satu wadah NKRI, kita adalah agama, ya. Artinya tidak kacau gitu. Susah karena kita diskusi dengan orang yang nggak paham secara mendalam ya soal agama ini. Maaf saya agak pilek ya, sakit saya. Badan saya agak hangat. Agak hangat badan saya. Dari kemarin saya sakit. Halo Hasbi Rohbi. Oke, di bawah. Udahlah, kau naiklah dulu lah. Daripada aku cari-cari yang lain, kau lagi. Asal jangan berisik. Buka kameramu. Dalam Alkitab. Buka dulu kameramu. Tahu saja, itu rahasia. Nah, dengan dikatakan tadi manusia yang jadi apa? Aldi sehat, buka kameramu. Aldi. Oke, baik RK. Selamat sore. Oke, ini Islam apa nih? Ini Islam apa nih? Sunni, Syiah? Jelas dulu. Ini Islam apa? Sunni, Syiah? Saya di kalangan syariat, tarikat, hakikat, makrifat kajian saya. Oke. Tertawa. Oke, sekarang apakah Islam adalah agama? Tidak. Bukan. Bagaimana di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 19, inna din itu artinya apa? Agama, religion enggak? Ada pemahamannya, banyak pemahamannya. Bisa dikatakan din itu kebenaran.
Kata siapa? Ya pemahaman secara itu definisinya. Din banyak Definisi. definisinya din itu. Definisi dari din itu hanya satu, religion. Enggak, itu bisa dikatakan keselamatan din. Oke, coba kau tunjukkan korelasi ayat lain yang mengacu pada din. Silakan, saya bukakan. Pakai data dengan saya ya. Coba KS Maryam ayat 17. Dialah keselamatan itu. Maryam 17. Maryam itu surah berapa? 17. Oke, surah 7 Al-Isra itu. Maryam surah berapa? Surat 19 saya ingat surat 19 ayat ke-17. Ayat yang ke-17. Oke. Di sini nggak ada kata din di sini. Keselamatan itu Nggak ada kata din. Nih, nggak ada. Nggak. Kita korelasikan ya. Di sini nggak ada kata din. Ya, tetapi kalau kita buka surah Ali Imran ayat 19, nih. Di sini dia ada kata din. Nah, korelasi Eka. kata din ini. Nah, kau lihat ini baik-baik. Din. Innad din. Nah, din ini kan agama. Agama itu pengertiannya RK bukan apa ya, bukan nama agama sebenarnya, tapi din itu mengenai masalah kajian tentang Tuhan. Itu din. Dari mana dasarnya? Itu definisinya memang seperti itu kalau di dalam hakikat. Iya, kalau kajian hakikat. Dan itu kalau menurut saya Al-Qur'an itu tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya yang tertulis. Tapi yang tersirat yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang gini, ulama mana yang mempunyai pandangan hakikat marifat ya, yang mengkaji din di dalam Ali Imran itu merujuk pada hal yang lain selain daripada agama. Ya banyak. Kajian-kajian Ya, satu aja ulama yang menyatakan din itu bukan saja merujuk pada agama. Ya ulama seperti Akil Sirat, seperti Coba mana datanya? Pernyataan di mana? Volume berapa? Bukunya di volume berapa? data lah, itu memang pemahaman kajian. Itulah. Sekarang begini, kalau memang kamu gimana kalau saya bertanya sama kamu pakai data nanti jawabannya? Gimana? Sanggup? Apa yang kamu tanyakan? Silakan. Baik. Ini bagus baru. Yesus Kristus itu menurut Anda siapa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, Oke, baik. sungguh-sungguh Allah yang memiliki dua kodrat, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia bisa jahir, apa bisa nampak atau bisa tidak nampak? Dialah yang disebut yang batin dan dialah yang disebut yang zohir. Bagaimana cara Kenapa? Anda memahami yang batin dan bagaimana cara Anda memahami yang zohir? Silakan. Karena saya memahami Allah yang batin di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Allah itu tak nampak, 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saya memahami dia yang zohir karena firman yang batin itu menyatakan diri sehingga saya mengenal dia yang zohir. Yaitu di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Yang dikenal kamu itu seperti apa? Yang gak saya kenal adalah lewat firman yang menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Allah tidak mungkin kita kenal. Manusia manapun tidak akan mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri. Jadi maksud kamu tadi kamu bilang kenal. Kenal kamu artinya bertemu, bukan? Saya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Maksud kamu ini, yang kenal itu artinya aku sekarang ini kenal sama kamu karena bertatap muka. Ini namanya Enggak, kenal. bukan. Karena firman itu hidup. Firman itu, iya, saya bertatap muka di dalam hati saya. Karena apa? Allah menyatakan diri kepada saya lewat firman-Nya. Itu Makanya orang Katolik, dengar loh, orang Katolik mengenal itu dengan namanya Dei Verbum. Ya, Dei Verbum itu dalam sebuah pemahaman, yaitu firman yang hidup. Firman kami bukan firman yang mati, tetapi firman yang hidup, yang Itu selalu namanya- ada, yang itu selalu namanya ada. RK. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. Itu namanya kabar berita RK, bukan. Oke, kabar berita itu apa? Kabar berita itu diterjemahkan apa di dalam Alkitab? Ya seperti Alkitab lah, isi Alkitab itu semua kabar Salah. berita. Itu Kalau ada. berbicara tentang kabar berita, itu berbicara tentang kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Nah, Sekarang saya Injil tanya yang sama hidup. Dengar, sabar. Injil yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Sabda Allah yang hidup. Sekarang saya tanya sama Dialah kamu. berita baik itu.
Apa bedanya? Apa bedanya kau kenal dengan kabar baik itu? Apa bedanya? Ya. Apanya? Kabar baik apanya? Apanya maksudnya? Luruskan dulu subjek predikat objekmu. Subjek predikat objek keterangan kamu ini RK. lari kiri lari kanan. Hai, kenapa? Sunat RK. Kamu sudah sunat Sudah. RK. Udah. Sudah, saya sudah sunat. Kamu udah sunat, Bang? Mana RK? Hah? Kamu udah sunat? Kemarin itu bilang kamu nggak sunat. Enggak, saya tanya, kamu udah sunat belum, Bang? Ya aku nanya, aku sudah. Kamu belum. Oh, sudah. Siapa makanya yang aku memerintahkan berani debat kamu sama sunat, kamu. Bang? Shh, coba, jangan diam. Jangan ngomong dulu. Siapa yang memerintahkan kamu untuk disunat? Aku sudah sunat kok. Apanya yang Iya, siapa yang perintahkan kamu? Indikasi mana yang memerintahkan kamu untuk bersunat? Nah itu dia, makanya kamu belum sunat. Jadi tanya balik seperti Makanya itu. saya tanya, apakah Allah Jadi kamu nggak boleh memerintahkan debat kamu sama untuk aku, bersunat? karena belum sunat ya kak. Kamu itu Apakah masih, Allah memerintahkan kamu tentang sunat? kamu itu masih zong. Saya Terus- tanya, apakah Allah kamu memerintahkan untuk bersunat? Kamu itu masih zong. Hanya Makanya jong tanya-tanya ditanya, sama hanya saya. jong. Jong. Ditanya jong, ditanya kagak mau. Saya tanya, apakah Al-Quran kamu memerintahkan kamu untuk sunat? Iya memerintahkan lah. Oke, Kalau di kamu surah nggak mana ikut, kata ada di surah mana ada kata sunat? Silakan. Tunjukkan. Nanti kalau ada nanti ya. Mualaf ya. Kalau ada Silakan kamu janji tunjukkan. harus mualaf ya. Hah? Kata Gimana? sunat. Silakan, silakan. Kalau ada nanti kamu harus sunat. Iya, saya sunat. Kalau ada kata sunat sunat gitu. Mualaf ya. Kata iya, sunat gitu. Kalau ada kata sunat saya mualaf. Sunat gitu ya. Sunat gitu di Al-Qur'an ya. Oke ya. Saya mau anu dulu ini. Mau ambil kitab dulu Ya, ini. Google. Ya, Google. Silakan Google. Bukan Google lah Kak. 5 menit dong. 5 menit. Berani. Sunat ya. Cari deh. Silakan. Kata sunat secara eksplisit ya. Secara eksplisit ya. Saya minta Mau yang salah. secara eksplisit ya. Itu sebenarnya kamu kalah debat sama aku. Makanya aku kalau Ya udah, tunjukkan dulu debat sama datamu. kamu harus dengar dulu. Kalau debat sama Tunjukin aku, dulu kamu harus dengar datamu. dulu. Tunjukin datamu. Bentar dulu. Ya, silakan. Bentar dulu. Googling. Bentar dulu. Maha tahu googling dan segala isinya. Bentar dulu. Biar anu Ya, dulu. bentar googling. Kamu itu juga googling. Kok kamu gitu Di sih? depan saya ini nggak ada. Di depan Nggak ada saya nggak ada googling. googling nih. Cuma buku nggak ada. Nih nggak ada. Yang bener Ilka. Nggak ada. Yang bener. Internet saya mati semua nih. Nih, HP. Internet saya mati semua. Nggak Yang ada. bener Ilka. Kamu itu bohong itu. Bentar Udah dulu ya. tunjukin aja datanya. Iya, bentar, bentar ya. Data secara eksplisit Allah memerintahkan sunat eksplisit. Nah, sambil saya ini aduh teman-teman. Nanti kau harus mualaf ya. Ya, Kalau silakan. tidak, kalau tidak, Diam dulu, cari aku dulu nggak mau teman-teman. debat Kalau lagi sama kamu. ada yang kalau ada yang tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, teman-teman bisa langsung saja screenshot ini teman-teman ya. Langsung dukung pelayanan Bang RK di sini teman-teman ya. Ya, karena Bang RK sedang dalam pelayanan offline. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, di screenshot saja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Silakan. Dan dulu itu surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Al-Imran Sampai ayat bengkok. Mana ayat tunjukkan. ayat ini mendorong untuk kalian ya. Surah berapa? Baca. Surah berapa? An-Nur ayat 30, 31. Bentar Oke. dulu. Selesai dulu. An-Nur. Surah berapa itu An-Nur. An-Nur itu? 30 Surah berapa sampai An-Nur itu? 31. Ayat 30. Surah An-Nur itu surah berapa?
An-Nur surat 30 ayat 30 sampai 31. Coba kamu balik kameranya. Bentar dulu, ayat 30 31. Ya. Secara eksplisit ya. Ya. Secara eksplisit kata sunat gitu. Nih. Ya. Balik kameranya. Cukup. Jangan gemetar. Balik dulu ya kamera ya. Ya. Lihat Baca. betul-betul ya RK. RK, Nah, lihat betul-betul silakan. RK. Mana kata sunat? Nih saya baca ya. Kul Bahasa kullal Indonesianya. mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadu furujahum dalika azka lahum innallaha habirim bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ya, yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Mana Maha kata sunat? mengetahui. Entar dulu ini. Mana ya, kata sunatnya? Juga satunya ini. Mana kata sunatnya? Mana? Katakanlah kepada. Bentar dulu ini. Ya 31-nya ini. Doa, kamu gimana ini? Ya. Silakan Bentar baca. dulu, saya baca ini. Dia baca, masa baca semua ini langsung saya cari ini sunatnya gimana ini? Nah, kata sunatnya mana? Coba. Ada enggak? Kau cari sampai bengkok, nggak akan ketemu, teman. Bentar dulu, saya cari ini. Kau cari sampai bengkok, nggak akan ketemu, teman. Sampai kau bengkok, sampai besok juga, sampai bulan ini terbelah, bulan terbelah menjadi dua juga tidak akan kau ketemu. Sampai orang bilang bulan ini terbelah pun nggak akan ketemu, teman. Silakan kau cari sampai bulan terbelah, kau tidak akan temukan kata sunat, sunat gak akan. Kau percaya omongan saya, teman? Silakan. Sampai kau ketemu kata sunat, gak akan kau ketemu, teman. Serius. Nanti ya. Bentar dulu, RK. Silakan. Makasih mawar-mawarnya. Tinggal ayat. Bentar dulu. Ayat Silakan. itu? Jangan pakai Bibelnya orang Kristen ya. Soalnya Bibel orang Kristen itu sudah dipalsukan ya. Jangan pakai kitabnya orang Kristen, soalnya kafir. Yang punyanya kafir. Ya. Pakai kitab penyempurna itu, yang maha tahu dari Allah maha tahu. Jangan pakai Bibelnya orang Kristen, kafir itu. Silakan tunjukkan dalilnya. Sunat. Jangan sampai kamu bersunat, kamu nggak tahu siapa yang nyuruh sunat. Bentar dulu, bentar dulu. Jangan sampai kamu disuruh sunat, kamu menyunatkan diri, kamu nggak tahu siapa yang suruh sunat. Si Gurundul Jumamu saja itu gemetaran berdebat dengan saya, apalagi kamu kelesteri, teman. Bentar dulu, saya tidak apa danunya. Gurunda Jumamu saja, ya, Gurunda Jumamu saja, kubal bali dia. Apalagi kamu yang kelesteri, habis kamu ku blender, teman. Bukan kelesteri sama saya. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Cari dulu datanya, Fokus, cari datanya, fokus. Sambil kau cari data, saya promosikan dulu. Siapa tahu saya dapat makan B2 hari ini ya. Saya dapat berkat untuk makan B2 hari ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau mendukung Bang RK, teman-teman, untuk beli B2 silakan, teman-teman ya. Soalnya saya ingin makan B2 nih, teman-teman. Soalnya habis saya blender ini asi Aldi Pamungkas ini, saya ingin makan B2, teman-teman ya. Ya, silakan teman-teman di screenshot saja kalau teman-teman mau mendukung pelayanan Bang RK ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih Abang. Makasih Abang ya. Saya mau makan B2 nih habis ini. Lapar saya. Kelaparan saya mau makan B2 nih. Makasih Abang ya. Abang. Ini RK dapat nih. Silakan.
Silakan, mana? Lihat saya. Tunjukkan. Ini. Baca. Surah berapa tuh? Nih. Surah berapa? 95. Kok 95 ya? Ali Imran. Surah 95 ini. Surah Al-Tin atau bukan? Enggak. Ali Imran. 95. Ali Imran surah Ali Imran surah 3. Ayat 95 Ali Imran. Ali Imran tuh surah 3. Ali Imran tuh surah 3, bukan surah 95. Oke, surah 95. Coba maka. Oke, silakan. Kamu mau tahu apa mau gimana Baca, ini? ada kata sunat gak? Baca dong, ada kata sunat gak? Silakan baca. Gimana kamu? Baca. Baca dulu. Digeser dulu, digeser. Baca dulu, Digeser. dulu. Ada kata sunat gak? Nah, ini digeser nih. Geser. 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 Jangan sampai teman, saya ini hanya memperkirakan. Jangan sampai kamu menyunatkan diri, kamu nggak tahu siapa yang menyuruhnya. Jangan sampai teman, kamu menyunatkan dirimu, kamu nggak tahu siapa yang perintah untuk sunat. Serius. Sudah sebesar ini, kamu nggak tahu siapa yang perintahkan kamu sunat. Aduh ya Tuhan. Ingat ya, jangan pakai kitabnya Oten atau kitabnya orang kafir, soalnya sudah dipalsukan katanya gitu ya. Mana? Tunjukkan, coba tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Ini semua Mana ayat yang saya berikan ini merujuk kepada sunat ini. Ini nih. Mana kata sunatnya eksplisit? Sunat. Ini. Mana? Nih. An-Nahl 123. Coba baca, ada kata sunat nggak? Coba. Nih. Kamu lihat ini. Mana? Coba. Dengan baca. Sunat ini apa ini? Ini. Surah Kamu berapa tahu itu? baca enggak? Surah berapa itu? Kamu harus mualaf, Irka. Iya, surah Dari berapa tadi itu? kamu An-Nahl tahu surah bahwa berapa? Itu ada sunat itu. Mana? Kamu Itu sunat. tafsir itu. Itu tafsir. Itu tafsir itu. Itu tafsir itu. Bukan, itu tafsir. Kamu jangan bohong saya, itu tafsir. An-Nahl 123 enggak pernah ngomong. Mau ngelak ini, inilah mau pintar. Enggak, itu tafsir. Kamu jangan bohong, itu tafsir. Orang masih Itu tafsir. tolol Irkanya. Ini, lihat nih. Nih. Tafsir itu. Tafsir itu. Itu tafsir. Coba kau buka. An-Nahl itu surah berapa? An-Nahl itu surah berapa? Nih. Lihat. Iya, itu lihat. tafsir. Itu tafsir. Saya nggak minta tafsir. Saya minta pernyataan langsung dari Allah, bukan tafsir. Ini teman-teman Irka botolnya kelihatan Irka ini. Saya minta pernyataan langsung dari Allah. Ini sunat. Ini ada sunat ini. Pernyataan langsung dari Allah. Saya nggak minta tafsir. Pernyataan langsung dari Allah. Ini langsung artinya ini. Itu tafsir itu. Ini bukan tafsir, Irka. Gimana sih kamu Coba. ini sudah mau mengelak ini, mau kalah ini. Coba kau balik. Surah An-Nahl itu surah berapa? Ini ayat 1, 2, 3. Enggak, saya tanya, An-Nahl itu surah berapa? Ayat 1, 2, 3. Surahnya kamu Iya, tahu sendiri. saya Kalau tanya, kamu An-Nahl pintar, itu cari surah sendiri berapa? itu. Sabar. Ini aku ngomong ayat 1, 2, 3. Gimana kamu? Katanya kamu pinter. Irka. Gimana Kita buktikan kamu? ya. Kita buktikan ya kalau itu adalah tafsir. Irka botol. Diam. Kita buktikan ya teman-teman kalau itu adalah tafsir ya. Ya. Surah 16 ya. Oke, ayat 123. Ya. Nih, teman-teman ya. Terima kasih. Ya, lihat baik-baik. Surah 16 ayat 123, lihat ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad
ikutlah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Gak ada kata sunat. Yang dia bawa itu adalah tafsir. Nih, lihat nih. Gak ada kata sunat, gak ada. Nih. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk musyrik. Gak ada kata sunat. Jadi mereka ini harus ditafsir dulu, teman. Jadi pernyataan langsung dari Allah, apakah ada? Itu pertanyaan saya. Pernyataan saya adalah pernyataan Allah. Bukan pernyataan langsung dari tafsir ulama umum. Seolah-olah apakah ulamamu lebih tahu daripada Allah? Kenapa saya di-mute? Sekarang saya tanya kamu Aldi, temannya Aldi ya, saya tanya kamu. Apakah ulamamu lebih... Dengar dulu, dengar. Pertanyaan saya, ayo. Apakah... Nah, dengar baik-baik. Apakah ulamamu lebih tahu? Jangan rokok. Apakah ulamamu dengar baik-baik pertanyaan saya. Apakah ulamamu lebih tahu daripada Allah? Ya tak mungkin. Saya tanya, apakah ulamamu lebih tahu daripada Allah? Jadi hanya bisa kita temukan di tafsir Jalalain, tafsir Tahlili, ya. Tetapi di dalam Al-Qur'anmu apakah ada? Makanya saya tanya, apakah seolah-olah ulamamu lebih tahu daripada Allah? Jawab. Ini teman-teman, ini kebodohan Irka ini sudah kelihatan. Masa pertanyaannya, apakah ulamamu lebih tahu daripada Allahmu? Irka seperti ini, teman-teman. Ini si Irka. Asbab ini. Turunlah kau. Udah mulai framing ya, Turun, main kelereng di bawah. Ganti. Main kelereng di bawah kau ya. Jadi seolah-olah apakah ulamanya lebih tahu daripada Allahnya? Itu pertanyaannya. Jangan kau ini kenyataannya seperti itu atau gimana? Ini pertanyaan, bukan sebuah statement ya, pertanyaan. Ya, pertanyaan. Silakan. Aduh, maaf ya. Oke, dua dulu ya Bang ya. Maaf ya. Silakan. Buka kameramu teman. Buka kameramu. Lagi pilek aku nih. RK. Silakan. Mau jawab tentang sunat silakan. Kau bisa baca Al-Quran nggak RK? Ya kau tinggal baca. Toh kalau saya baca nanti dipenjarahi, digedor-gedor pintu hotelku. Kemarin baru pintu hotelku digedor-gedor. Serius, digeruduk aku loh. Kau membahas sesuatu yang nggak kau bisa baca. Kau bahas Al-Quran sementara kau nggak bisa baca Al-Quran. Silakan baca toh. Jadi kau baca toh ke hatimu. Di dalam Al-Quran. Siapa yang tafsir? Yang tafsir siapa? Kau mengatakan siapa yang tafsir? Ada di dalam Al-Quran kata sunat. Itu silakan tunjukkan. Ya udah, silakan tunjukkan kata sunat dalam Al-Quran, silakan. Itu RK ya. Baik. Di dalam Al-Quran ada 12 kata sunat. 12 kata sunat. Ya. Oke, satu dulu, satu-satu. Satunya di mana? Ya, ada di Al-Baqarah surat kedua nomor 135. Ya. Al-Baqarah ayat berapa? Satu-satu. Al-Baqarah 135. Oke, kita buka. Oke saja kita buka ya. Oke. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan yang keji menzalim di sini mengingat Allah memohon ampun lagi dapat penerusan Allah ya perbuatan. Mana kata sunatnya mana? Enggak, itu bukan Al-Quran. Kau baca yang Al-Qurannya ya. Mana? Mana kata sunatnya? Coba baca, bisa baca nggak kau? Silakan baca. Saya nggak mau nanti digeruduk saya, nggak mau saya. Ngapain? Kau bisa baca nggak?
Nggak mau, Ngapain udah baca. Bilang saja dulu. Baca bisa kitab, atau Pong. enggak? Bisa Oh, atau nggak enggak mau, bisa? Ahok. Bisa atau enggak? Ahok Bilang aja, jujur Ahok aja. aja. Enggak, Ahok aja RK. dimasukin penjara. Bilang kau bisa baca atau Langsung saja to the point, Rizal. Tunjukkan kata sunat dalam Memang Al-Quran, orang-orang silakan. yang ini ya. Kata sunat Silakan, itu mana kata sunat, mana? diambil dari kata Hanif ya. Hanif. Kau tahu Hanif. ya? Ya, Hanif itu apa? Silakan. Silakan, Hanif itu apa? Bentar ya RK ya. Aduh, ini diskusi dengan orang yang lagi jualan ini agak susah, teman ini. Alas, kamu mau kabur RK. Gak ada kabur. Nah, Saya begini, RK. cuma aja saya nggak kabur kok. Kamu mau kabur. Ya. Cuma Saja saya nggak kabur, apalagi kamu. Kalau nggak Apanya? di room Superboy, kok nggak akan berani debat ya. Sekarang room mana yang lebih netral dan memahami dunia debat selain Superboy? Saya tanya. Room mana? Mana ada Ya, saya tanya. Superboy ya? Enggak, saya tanya. Room mana yang memahami tentang ilmu tentang debat selain Superboy? Saya tanya siapa? Aku Coba bukan tunjukkan memahami. kepada saya. Aku yang berkata netralnya. Mana ada netral? Saya tanya di room mana yang nggak ada kan? Nggak ada Aku kan? sudah jawab dirimu. Sekarang Nggak aku ada, boleh kan? bertanya. Sekarang saya tanya, Hanif itu apa? Hanif itu adalah agama Ibrahim yang lurus, ya. Oke, sekarang Agama di mana Ibrahim itu? kata sunat itu? Begini RK, ya. Silakan. Contohnya ini saya kasih Putar. contoh ya. Bentar ya. Di dalam gerasimu ada ban mobil nggak? Ada ban nggak? Contoh ya. Di dalam gerasiku ada mobil. Lalu orang melihat ke Hubungan dalam sunat gerasi. dengan ban mobil apa? Memang nggak nyambung bang. Hanif Saya itu tanya, adalah kamu yang nggak nyambung. Hubungan sunat dengan Kau mobil mau ini kuterangkan apa? nggak? Kau mau keterangan nggak? Kau mau keterangan nggak? Terangkan Kau silakan. mindset, kau takut masalahnya ya? Takut Nggak ada, ditanya saya dia. nggak takut. Nggak takut. Takut ditanya dia ya. Enggak, Hanif biasa itu aja adalah saya. agama Ibrahim yang Hanif itu apa yang ada di agama Ibrahim, apa yang ada di syariat agama Ibrahim, ada sunat, ada kurban, ada tawaf, ya. Itu agama Ibrahim, ada sholat, lalu disempurnakan oleh Nabi kami. Oke, Rasulullah. sekarang saya tanya, pertanyaan saya, di zamannya Ibrahim itu agama apa? Agama Karena kamu Muslim. bilang agama. Ibrahim itu beragama Muslim. Sekarang di zamannya Ibrahim Islam, itu orang-orang agama yang apa? berserah diri. Udah, Saya tanya sekarang di zamannya aku Ibrahim tanya. agama apa? Sekarang saya tanya di zamannya Ibrahim itu agama apa? Pengecut kau RK ya. Memang pengecut. Enggak, santai aja, Kau udah berapa santai. kali? Kau udah berapa Kau kali bilang bertanya? sekarang Muslim itu bisa terlepas dari 2 kalimat syahadat atau enggak? Enggak bisa. Ya makanya. Oke. Sekarang bagaimana cara syahadatnya Ibrahim? Silakan, karena 2 kalimat syahadat tidak bisa dipisahkan dari Muslim. Jawab. Di saat umat Ibrahim ya, pengikut para pengikut Ibrahim, dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Ibrahim adalah. Yang saya tanya, 2 kalimat syahadat itu bisa dipisahkan dari Muslim enggak? Kalau kita Kena pelanggaran kamu, kena pelanggaran dia, guys. Kena pelanggaran, makanya jangan biasakan diskusi barbar. Enggak, saya enggak kick. Lillahi ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Saya enggak ngekick dia ya. Orang Kristen tidak diajarkan tipu, ya. Jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak. Saya nggak ngekick dia, ya. Dia kena peringatan pemblokiran, dia kena peringatan di situ. Saya nggak ngekick dia ya. Saya nggak ngekick dia. Kami tidak diajarkan menipu seperti kalian, ya. Kami tidak diajarkan penipu kayak kalian dalam 2 hal, dalam 3 hal, dalam 4 hal, dalam 5 hal. Makanya budayakan diskusi itu pakai data. Kalau diskusi tanpa data ya kau kena peringatan terus.
Iya, diskusi itu by data. Kalau hanya itu kayak motor yang kau gas itu. Iya, kayak kau gas motor itu kan kayak gitu. Gitu. Maaf, orang Kristen nggak diajarkan berbohong ya. Jadi jangan mencurigai kami. Oke, silakan. Oke. Saya naikin lagi ya seorang ya yang bernama ya Abian, silakan Abian. Abian silakan. Teman-teman jangan lupa follow Bang RK ya. Di follow, dikasih love orange-nya juga teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Itu kan di bawah itu kan kena kan, lihat itu, mengkonsumsi zat yang ditampilkan dalam live ini dapat menyebabkan kesehatan Anda. Gitu. Jadi mereka itu datang diskusi hanya bawa sampah ke sini. Paling suka datang bawa sampah di sini. Sehingga mengorbankan orang lain nih, lihat di bawah nih. Mengorbankan orang lain. Karena apa? Datang bawa sampah ke sini. Tolong dong yang naik ke atas jangan bawa sampah ya. Jangan bawa sampah ya. Rustam silakan. Gurunda RK nih, jadi jangan dilawan. Ya. Kamu senggol, Gurunda RK balik senggol. Silakan. Jangan banyak menye-menye. Kenapa kamu kejang-kejang? Naik ke atas hanya mau maki orang gitu kan. Habis maki orang turun gitu. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dilakukan. Ingat ya, Jumamu itu udah kalah berdebat ya. Makanya dia sedikit agak trauma berdebat dengan saya. Halo, Bang. Sabar Bang, sabar Bang, sabar. Ingat ya, kayak Ardiansyah, Nandar, Ucup PA. Kalau mau berdebat dengan Bang RK, dengan Gurunda RK, syaratnya cuma satu. Kalian harus mengakui kalau kalian lebih berkualitas dari Juma. Kalian buat video lalu kalian bilang, saya lebih berkualitas dari Juma dan saya mau tantang debatnya Juma. Tetapi kalau kalian masih di bawah keteknya Juma, jangan coba-coba nantang saya debat, karena saya nggak mau ladenin kalian. Kecuali kalian keluar dari API dan menyatakan bahwa kalau kalian lebih berkualitas dari Juma, saya akan ladanin kalian 1000 pertanyaan. Silakan Putra Sanjaya. Enggak, tadi yang penjelasan tadi Bang, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Sunat. Iya. Tentang di sunat. Al-Baqarah di ayat 125. Oke, kita buka Al-Baqarah berapa? 125, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ada kata sunat gak? Kami cuma mengikuti agama Ibrahim yang lurus Bang. Di Kejadian 17. Agama Ibrahim itu agama apa? Jangan bawa, enggak, Taurat itu udah dipalsukan kata Juma. Jangan bawa kitabnya Oten, kitabnya orang kafir jangan dibawa. Taurat kitabnya orang Oten Bang. Jangan, itu kan kafir. Yahudi kan juga kafir. Jangan dulu, jangan bawa kitabnya Taurat. Jangan. Kitabnya orang kafir jangan dibawa. Kan kalian bilang dipalsukan. Bahkan Juma sendiri bilang dipalsukan. Jadi kalian jangan bawa kitab yang sudah dipalsukan. Kan di situ yang tertulis Ibrahim. Di mana? Oke, sekarang agamanya Ibrahim. Di Kejadian 17 pasal 10 sampai 14. Jangan bawa kitabnya Taurat. Jangan kitab Taurat jangan dibawa. Kami kan ikut Al-Quran Bang. Kami itu mengikut agama Ibrahim. Sekarang gini, enggak. Kamu ikut saja Al-Quran, jangan ikut Bible-nya orang Kristen. Jangan. Bible-nya orang Kristen itu kafir, jangan. Ngerti nggak? Jangan bawa datanya orang kafir, jangan. Nggak baik. Sekarang bawa saja data kamu. Kitab kamu kan penyempurna. Masa kitab yang dikatakan penyempurna harus nebeng-nebeng ngambil dari kitabnya orang kafir lagi? Benar nggak? Masa mencari pembenaran lewat kitabnya orang kafir? Harusnya malu Bang. Kitab yang udah dikatakan penyempurna, masa harus ngambil kitabnya orang kafir untuk sebagai pembenaran? Itu malunya nggak ketolong Bang. Memang benar Bang. Iya. Karena pun dalam kitab pun banyak juga. Sekarang gini, ketika kamu mengambil kitab Kejadian pasal 17 sebagai dalil sunat, berarti secara keseluruhan Alkitab itu benar.
Kamu terima nggak secara keseluruhan Alkitab yang dituliskan Alkitab itu benar? Konsekuensinya itu. Kalau kamu ingin membenarkan argumentasi kamu, berarti konsekuensinya kamu harus meyakini seluruh isi Alkitab itu benar. Ya kan banyak campuran tangan manusia, Bang. Berarti kamu standar ganda lagi. Nah, maka dari itu saya ingin memuaskan kamu. Kitab yang sudah ada campur tangan manusia tidak boleh kau gunakan dan membenarkan kitab kamu. Jangan pakai kitabnya orang kafir, jangan. Karena sudah ada campur tangan manusia. Ya, konsekuensinya itu. Oke, sekarang kitab yang tidak ada campur tangan manusia kitab apa? Kitab yang bukan campur tangan. Kalau begitu, Bang, kok macet. Kitab apa? Nah, saya tanya, kitab yang bukan campur tangan manusia kitab apa? Kitab yang bukan campur tangan manusia, Bang, nulis, Bang. Kitab yang bukan campur tangan manusia kitab apa? Oh, Bang, karena dia tiap hadis ada berubah. Oke. Sekarang, adakah kata sunat dalam Al-Quran? Jangan pakai kitabnya kafir. Kami ikuti ajaran Nabi Ibrahim, Bang. Sekarang agamanya Nabi Ibrahim apa? Oke, agamanya Nabi Ibrahim apa? Coba mencari di Google, apa agama Ibrahim? Aduh, ya Tuhan. Oke. Sekarang syahadatnya Nabi Ibrahim gimana? Syahadatnya Nabi Ibrahim gimana? Di zaman Ibrahim. Abang tahu sekarang Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Ibrahim enggak? Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Ibrahim enggak? Ya, saya belum pernah hidup di Nabi Muhammad, Bang. Di zaman Nabi Muhammad. Sekarang Muhammad hidup sejaman dengan Ibrahim atau tidak? Muhammad hidup sejaman dengan Ibrahim enggak? Terus Yesus? Saya tanya Muhammad hidup Muhammad gak hidup sejaman dengan Yesus? Ya memang iya. Saya tanya Muhammad hidup sejaman dengan Ibrahim enggak? Ya sama. Dengan Ibrahim enggak? Hidup sejaman enggak dengan Ibrahim? Enggak. Sekarang kalau enggak, bagaimana Ibrahim itu kamu katakan Muslim, sementara Muslim tidak bisa lepas dari 2 kalimat syahadat? Bagaimana? Apakah karena Muhammad? Dia satu-satunya Tuhan, Bang. Turun, main kelereng di bawah. Main kelereng di bawah ya, main kelereng di bawah ya. Muter. Saya lagi pilek, teman. Aduh, pilek ini nggak enak banget ya. Silakan. Santos, silakan. Baik. Pilek aku. Pilek gara-gara pilek. Halo, Bang. Silakan buka kameranya. Silakan. Di bawah lah, Bang. Di bawah lah dulu ya. Di bawah dulu, hormat untuk Gurunda, hormat. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Sedikit lagi. Memang udah mulai banyak pasien. Ini akun baru soalnya. Di follow ya teman-teman ya. Ini akun baru soalnya ya. Akun lama saya masih tidurkan. Silakan. Pilek saya. Pilek parah ini. Halo, selamat sore. Oke, di bawah dulu ya. Terlalu lama Obex Coba kirim lagi permintaannya Obex. Terlalu lama tadi Obex ya. Terlalu lama itu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang support mawar-mawarnya, gift-giftnya. Terima kasih banyak. Saya ini mau bahas Zoroaster nih dari tadi nih. Halo Pipi. Halo. Ya, Kristen bukan? Islam, Bang. Silakan buka kameranya. Oke, Bang. Oke, sehat, Bang? Sehat? Siapa Tuhannya Pipi?
Allah. Allah. Siapa Tuhannya iblis? Jin. Saya tanya siapa Apa? Tuhannya jin? Siapa Nggak tahu Tuhannya aku, jin? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Apakah jin tidak bertuhan? Nggak tahu bang aku bang. Oh. Apa pertanyaanmu? Silakan. Nah, Tuhan abang siapa bang? Tuhan saya Yesus, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Terus, apa yang diciptakan Yesus di muka bumi ini bang? Yohanes pasal 1 ayat 3, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, dalam firman-Nya itu, firman Allah itu. Berarti Allah bang yang menciptakan, bukan Yesus? Ya, Yesus kan Allah, karena Yesus hakikat dengan Allah, firman Allah. Kan Yesus adalah Allah. Siapa bilang Yesus bukan Allah? Yesus kan firman. Firman-Nya Allah. Yang aku tanya bang, yang menciptakan. Gini. Firman Allah adalah Allah enggak? Ya firman Allah ya firmannya bang. Saya tanya, firman Allah itu adalah Allah enggak? Bukan bang, perkataan kalau dalam agama kami itu perkataan. Sekarang apakah Allah punya firman? Punya bang. Oke, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Ciptaan bang. Jadi firman Allah adalah ciptaan. Ya. Siapa yang menciptakan firman Allah? Ya itu Allah itu sendiri bang. Oke, dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Dengan mulut dia bang, perkataan dia bang. Nah, perkataan Allah ciptaan atau bukan? Jamak di Murau Kristen sama Islam sama. Perkataan Allah ciptaan bukan? Perkataan Allah ciptaan atau bukan? Bang. Bingung dia. Perkataan Allah ciptaan atau bukan? Turun. Oke teman-teman, sepertinya saya harus istirahat dulu, saya harus makan dulu, baru saya ini teman-teman ya, ini lagi, soalnya saya harus makan dulu, minum obat dulu teman-teman, soalnya pilek nih, parah banget pilek saya teman-teman ya, parah banget pilek saya ya. Terima kasih teman-teman yang senantiasa mendukung Bang RK yang dalam live ini, baik mawar-mawarnya di hotel juga. Saya di lantai 20 ini, lantai 20. Kalau saya di lantai 2, lantai 3 digeruduk teman, bahaya. Jadi saya di lantai 20 ya, posisi aman, posisi tenang ya, posisi nyaman, suara kedap ya, nggak bisa mereka aneh-aneh lah teman-teman ya, nggak bisa aneh-aneh. Saya di lantai 20 nih teman-teman, aman ya. Jadi terima kasih atas dukungan dari teman-teman yang senantiasa mendukung Bang RK, gift-giftnya, mawar-mawarnya, transfernya. Terima kasih banyak ya sudah mendukung pelayanan Bang RK, baik transfer, baik yang gift, baik yang tap-tap layarnya, baik yang doa-doanya, baik yang share-sharenya. Terima kasih banyak. Saya izin pamit teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK ya, masih panjang pelayanan Bang RK, masih panjang, malah saya tambah sakit lagi kayak gini, nggak enak banget ya. Bisa langsung di sini aja teman-teman ya, di screenshot saja, nggak apa-apa teman-teman ya, di screenshot saja. Saya masih panjang banget perjalanan, baru tambah lagi sakit kayak gini, nggak enak banget nih, nggak enak banget. Demam, saya dari tadi malam demam, nggak enak, demamnya nggak enak.